Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risafa Marsyarina dari Prodi Manajemen Pariwisata semester 2 akan mempresentasikan tentang analisis kritis upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran COVID-19 dengan mata kuliah PPKN yang didoseni oleh Bapak Supriyono. Kita akan mulai analisis kritis saya mengenai upaya pemerintah mencegah dan menangani virus COVID-19 agar tidak terus bertambah dan tidak banyak yang meninggal dunia. Menurut saya, pemerintah Indonesia itu sudah baik karena sudah menyewa 100 unit rumah sakit untuk pasien virus corona yang dulunya digunakan sebagai rumah sakit untuk pasien flu burung. Kemudian pemerintah juga telah memberlakukan social distancing dan juga tidak memperbolehkan warga untuk keluar rumah jika tidak terlalu penting. Kemudian juga pemerintah sudah membatasi orang atau warga negara asing yang akan pulang ke negaranya, kemudian juga yang akan ke Indonesia itu sudah tidak boleh lagi. Sudah dibatasi. Kemudian kemarin juga warga negara asing yang ada di Bali itu sempat tidak bisa pulang ke negaranya karena memang tidak boleh ada jam terbang yang diberlakukan oleh pemerintah. Maka dari itu terpaksa negara masing-masing harus mengirimkan pesawat sendiri-sendiri agar mereka dijemput oleh pesawat dari negara masing-masing, karena memang sudah dibatasi sekali. Menurut saya itu sudah bagus. Kemudian pemerintah juga meringankan biaya untuk pekerja, pedagang dan ojek, yaitu dengan meringankan cicilan kredit selama 1 tahun. Itu juga sudah baik menurut saya, karena mereka itu kan tidak bisa mencari uang di tengah COVID-19 yang sedang mewabah ini. Sulit sekali karena warga juga diimbau untuk tidak meninggalkan rumah jika tidak penting. Seperti itu. Kemudian menurut saya, mengapa sih tidak dilakukan lockdown? Karena lockdown itu sangat penting ya. Karena jika tidak diberlakukan lockdown, maka orang Indonesia akan terus berkeliaran. Seperti contohnya anak muda yang masih saja nongkrong, main ke mall, kemana, kesana kemari. Itu tuh menurut saya sangat berdampak besar dalam penularan COVID-19 yang akan makin bertambah karena perilaku warga negara Indonesia sendiri. Menurut saya lockdown itu perlu, tapi menurut pemerintah tidak perlu diberlakukan lockdown. Karena apa? Karena lockdown itu sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Karena jika di lockdown, maka aktivitas semua akan terhenti dan akan membuat perekonomian Indonesia itu semakin lambat. Karena perekonomian Indonesia itu sudah sangat-sangat lambat. Jika dilakukannya lockdown, maka perekonomian di Indonesia mungkin akan benar-benar buruk. Seperti itu menurut pemerintah. Maka dari itu tidak diberlakukan lockdown. Tapi menurut saya tidak diberlakukan lockdown juga para pedagang, pekerja dan yang lainnya pun menurut saya itu sudah sangat berpengaruh sekali pada ekonomi. Karena sebelum tidak diberlakukan. Tapi menurut saya dengan situasi seperti ini, mana ada orang yang akan melakukan import maupun ekspor karena akan takut dalam diri sendiri. Maka dari itu sekalian saja diberlakukan lockdown jika sudah terlanjur seperti ini, gitu, seperti itu. Karena menurut saya bukan pemerintah yang kurang siaga, namun warga negara Indonesia sendiri yang tidak bisa antisipasi dan menjaga diri sendiri. Karena di Korea Selatan tidak memberlakukan lockdown, namun warga negaranya sangat patuh akan perkataan pemerintah.
Dalam sekali perkataan pemerintah tidak boleh ada yang keluar rumah, maka warga negara Korea Selatan sangat-sangat mematuhi perkataan pemerintah tanpa adanya lockdown. Korea Selatan itu menjadi yang terbanyak terinfeksi setelah Cina tadinya. Namun karena warganya yang patuh, kemudian pemerintah yang sigap, maka dari itu Korea Selatan sekarang sangat turun. Yang sudah terinfeksinya sangat turun sekali, bahkan lansia pun sembuh di sana, di Korea Selatan. Tapi beda halnya dengan Indonesia. Jika Indonesia tidak diberlakukan lockdown, warganya itu tidak patuh, warga itu susah diatur. Maka dari itu sebaiknya dilakukan lockdown, karena warga negara Indonesia itu susah diatur sekali. Maka dari itu sangat berbeda dari Korea Selatan. Jadi bukan pemerintah yang kurang siaga, namun menurut saya warganya juga harus mematuhi dan menuruti semua kata pemerintah jika tidak ingin bertambahnya virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Sekian saja analisis kritis dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga salah pengucapan. Terima kasih juga kepada Bapak Supriyono yang telah membantu saya dalam membuat video analisis kritis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.